Setiap pasukan punya jenderal, dan setiap jenderal punya komandan. Dalam sepak bola, peran sebagai komandan itu dipegang oleh kapten. Ada ribuan kapten yang tersebar di seluruh dunia sepak bola profesional. Tapi di antara mereka, hanya segelintir yang namanya tetap dikenang, diakui sebagai kapten paling ikonik sepanjang masa. Para kapten ini bukan cuma datang sebagai pemain. Mereka kadang menjadi perwakilan sosok yang sangat lekat dengan sebuah tim. Mereka membantu timnya meraih gelar, bahkan gelar yang paling mustahil sekalipun. Lalu siapa saja kapten-kapten paling ikonik dalam dunia sepak bola? Starting Level List kali ini telah merangkum 10 kapten paling ikonik sepanjang sejarah sepak bola yang mungkin masih kalian ingat sampai sekarang. Kapten klub favoritmu masuk daftar nggak ya? Yuk simak! Marco Reus. Signal Iduna Park adalah stadion yang begitu megah. Stadion ini ibarat sebuah istana, tempat berdirinya sebuah kerajaan ikonik bernama Borussia Dortmund. Kalau Dortmund adalah kerajaan, maka Marco Reus layak menjadi pangerannya. 12 tahun membela Panji the Black and Yellow, Reus adalah kapten paling ikonik yang bahkan diakui para rivalnya. Reus muda memperkuat Dortmund sejak 1996. Tapi takdir membawanya menuju Rot-Weiss Ahlen pada 2006 dan Borussia Mönchengladbach pada tahun 2009. Reus kembali ke Signal Iduna Park dan membawa Dortmund juara Bundesliga di paruh musim pertamanya. Rasa cinta tumbuh perlahan dalam hati Reus. Reus pun menjadi kapten tim dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Reus sempat menerima banyak tawaran termasuk dari Bayern Munchen, tapi kesetiaannya pada Dortmund tak terbantahkan. Reus pun dikenang sebagai salah satu simbol kesetiaan di sepak bola modern dan kapten paling ikonik Dortmund. Roy Keane. Keras, galak, dan tangguh, itulah 3 kata yang mewakili Roy Keane. Keane bergabung dengan Manchester United pada tahun 1993. Sejak saat itu, sosoknya tumbuh menjadi pemain yang sangat dicintai publik Old Trafford. Keane membawa setan merah menangi sejumlah gelar, termasuk 7 gelar Premier League dan 1 UCL. Selama karirnya sebagai pemain United, Keane dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh dan juga galak. Sekitar 8 tahun Keane mengapteni United. Sosoknya yang tangguh serta keras membuatnya punya tempat tersendiri di hati para fans Manchester United. Keane ternyata tidak hanya menjadi kapten buat United. Selama hampir 14 tahun berkarir internasional bersama timnas Republik Irlandia, Keane didapuk menjadi kapten. Citra sebagai pemain keras selalu melekat pada dirinya. Keane bahkan pernah berkonfrontasi langsung dengan pelatih Mike McCarthy yang membuatnya dikeluarkan dari skuad Piala Dunia 2002. John Terry. Semua fans Chelsea pasti mengingat sosok John Terry ketika melihat ban kapten dengan logo singa khas Premier League. Ya, Terry bisa dibilang merupakan kapten paling ikonik The Blues. Terry sudah menjadi bagian dari London Biru sejak usianya 14 tahun. Ia lalu naik ke tim utama pada tahun 1998 dan memperkuat The Blues sampai tahun 2017. 19 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Bagi Terry, jangka waktu selama itu sudah cukup untuk mengumpulkan total 15 gelar juara, termasuk 5 gelar Premier League dan 1 Liga Champions. Sampai saat ini, Terry masih menjadi kapten dengan gelar terbanyak Chelsea. Selain menjadi kapten Chelsea, Terry juga pernah menjadi kapten timnas Inggris. Ia tampil di 4 turnamen besar, yakni Piala Dunia 2006, 2010, 2014, serta Piala Eropa 2012. Terry termasuk salah satu generasi emas Inggris bersama nama-nama seperti Frank Lampard, Steven Gerrard, Rio Ferdinand, dan Wayne Rooney. Carles Puyol. Kalau John Terry lekat dengan citranya sebagai leader di Chelsea, maka pemain yang satu ini lekat dengan citranya sebagai leader di Barcelona. Carles Puyol adalah defender terbaik yang pernah dimiliki Barca.
Total ada 18 gelar yang sudah ia menangkan bersama klub Katalan, termasuk 6 gelar La Liga dan 3 Liga Champions. Semasa masih aktif bermain, Puyol dikenal dengan julukan El Tiburon atau Sang Hiu. Ia menjadi kapten Barca selama 10 tahun, dari 2004 hingga 2014. Selain menjadi figur penting di Barca, Puyol juga menjadi bagian dari generasi emas Spanyol. Ia membantu La Roja memenangkan Piala Dunia 2010, serta Piala Eropa secara back-to-back pada 2008 dan 2012. Gianluigi Buffon. Semasa masih aktif bermain, Gianluigi Buffon dikenal sebagai salah satu kiper terbaik dunia. Pria yang kini menjadi petinggi timnas Italia itu sempat 4 tahun membela Parma, sebelum akhirnya pindah ke Juventus pada tahun 2001. Di klub Turin itulah nama Buffon melegenda. Selama 17 tahun Buffon membela si Nyonya tua. Dalam masa pengabdiannya itu, Buffon memenangkan sederet gelar, termasuk 9 kali Scudetto bersama raksasa Italia. Buffon menjadi kapten Juventus pada tahun 2012, menggantikan sosok Alessandro Del Piero, dan mempertahankan jabatannya sampai ia pergi dari klub Turin pada 2018. Selain dikenal sebagai Il Capitano Juve, Buffon juga dikenal sebagai sosok pemimpin timnas Italia. Bersama Gliazzurri, Buffon pernah mencicipi kemenangan di ajang Piala Dunia, tepatnya pada tahun 2006. Buffon mencatat 176 penampilan di level internasional, menjadikannya sebagai kapten dengan penampilan terbanyak Italia. Iker Casillas. Juventus punya Buffon, sementara Real Madrid punya Iker Casillas. Iker Casillas bermain di garis waktu yang sama dengan Buffon. Dahulu ia dijuluki sebagai San Iker karena kepiawaiannya melakukan save-save tidak masuk akal. Karir Casillas di Madrid sangat bergelimang trofi, di mana ia memenangkan semua gelar termasuk 5 La Liga dan 3 UCL. Selain dikenal sebagai kapten ikonik Real Madrid, Casillas juga menjadi kapten ikonik negaranya Spanyol. Sama dengan Puyol, Casillas membantu La Furia Roja memenangkan Piala Dunia 2010 dan 2 edisi Piala Eropa berturut-turut, 2008 dan 2012. Casillas sampai saat ini masih menjadi kiper timnas Spanyol dengan torehan clean sheet terbanyak. Steven Gerrard. Inggris medio 2000-2010-an dipenuhi talenta-talenta kelas dunia termasuk Steven Gerrard. Gerrard dahulu pernah mengemban ban kapten untuk skuad Tiga Singa, kurang lebih pada tahun 2010 sampai 2014. Namanya juga dikenal sebagai legenda klub asal kota kelahirannya Liverpool. Gerrard yang sudah menjadi bagian dari Liverpool sejak usia sangat muda mengantar The Reds meraih sejumlah kejayaan. Paling ikonik tentu saja Liga Champions tahun 2006, dengan laga finalnya yang terkenal sebagai Miracle of Istanbul. Sayangnya, selama sekitar 17 tahun berkarir di Liverpool, Gerrard tidak pernah memenangkan Premier League. Javier Zanetti. Italia dahulu dikenal sebagai tanahnya para pemain berbakat. Inter adalah salah satu tempat di mana para pemain berbakat itu berkumpul. Dari sekian nama, Javier Zanetti barangkali jadi sosok yang paling dikenang Interisti. Sosok berkebangsaan Argentina dahulu dikenal sebagai kapten dan pemimpin sejati Nerazzurri. Zanetti menjadi kapten Inter sejak tahun 2001 sampai ia pensiun pada tahun 2014. Selama periode tersebut, ia mengantar Inter meraih sejumlah gelar, termasuk treble di bawah asuhan Jose Mourinho pada tahun 2010. Zanetti sekarang menjabat sebagai wakil presiden Inter, dan nomor 4 miliknya kini dipensiunkan oleh Inter. Francesco Totti. Bicara soal kapten, sosok yang satu ini juga tak boleh dikesampingkan. Bukan tanpa alasan mengapa Francesco Totti pernah dijuluki sebagai Pangeran Roma. Sejak usia muda, pria kelahiran Roma asli ini sudah menunjukkan nalurinya sebagai kapten.
Totti mengapteni Roma pertama kali pada usia 22 tahun. Dan ia masih mencatat rekor sebagai kapten termuda serigala ibu kota. Totti memperkuat Roma selama sekitar 24 tahun. Selama periode tersebut ia mendapat banyak julukan, Il Capitano, El Bimbo de Oro, dan masih banyak lagi. Totti sampai saat ini masih memegang rekor sebagai top scorer sepanjang masa Roma. Pemain yang dulu aktif memperkuat timnas Italia juga menjadi pemain dengan penampilan terbanyak Roma. Paolo Maldini. Gelar sebagai kapten paling ikonik barangkali layak disematkan pada sosok Paolo Maldini. Maldini adalah representasi sesungguhnya dari frasa one man club. Total 25 tahun Maldini berkarir di dunia sepak bola sebagai pemain. Hanya ada satu klub yang ia bela, Milan. Maldini memulai karirnya bersama tim senior Milan pada tahun 1984. 25 tahun kemudian, ia pensiun pada usia 41 tahun setelah memenangkan total 26 trofi bergengsi bersama Rossoneri. 26 gelar yang ia menangkan itu termasuk 7 gelar Serie A Italia, ditambah 5 gelar Liga Champions. Maldini dahulu juga dikenal sebagai kapten timnas Italia. Memulai debut pada tahun 1988, ia adalah pemain dengan catatan penampilan terbanyak ketiga, setelah Fabio Cannavaro dan Gianluigi Buffon. Walau tak pernah memenangkan Piala Dunia, Maldini 2 kali membawa Italia ke final turnamen mayor, Piala Dunia 1994 dan Euro 2000. Kapten pada akhirnya bukan sekedar pemain yang mengenakan atribut ban melingkar di lengannya. Tak jarang mereka menjadi bukti loyalitas, ikon dari klub atau tim yang mereka bela. Lantas, bagaimana dengan kalian football lovers? Adakah kapten favorit kalian dalam daftar tadi? Atau ada nama lain yang terlewat? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, lalu nyalakan notifikasinya kalau kalian suka dengan videonya. Nyalakan pula notifikasinya dan nantikan list-list paling keren dan menarik seputar sepak bola lainnya hanya di Starting 11 List. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.